Kadang yang bikin hidup terasa berat bukan masalah dari luar, tapi isi kepala sendiri. Pikiran-pikiran yang muncul tiba-tiba, kayaknya aku emang nggak cukup bagus. Pasti semuanya akan gagal. Apa aku terlalu berharap banyak? Tanpa sadar kita sering percaya pada pikiran negatif itu. Seolah-olah kalau dia muncul, berarti dia benar. Padahal belum tentu. Dan yang bikin rumit, pikiran negatif ini bukan cuma sesekali lewat, tapi jadi pola. Muncul setiap kali kita mau coba hal baru, setiap kali ada sedikit masalah, atau bahkan saat semuanya sebenarnya baik-baik saja. Di video ini kita akan pelan-pelan membongkar kenapa pikiran negatif bisa sekuat itu. Dari mana asalnya, kenapa otak kita cenderung ke arah sana, dan gimana caranya kita bisa mulai menjinakkannya tanpa pura-pura positif, tanpa harus jadi orang lain. Kenapa otak kita suka fokus ke hal negatif? Ternyata ini bukan sepenuhnya salahmu. Otak manusia memang dirancang seperti itu, lebih peka terhadap ancaman, bahaya, dan hal-hal buruk. Itu bagian dari sistem bertahan hidup kita sejak zaman dulu. Peneliti Paul Rozin dan Edward Roisman menyebutnya sebagai negativity bias, kecenderungan alami otak kita untuk memberi bobot lebih pada hal negatif dibanding hal positif. Satu komentar jahat terasa lebih membekas dibanding 10 pujian. Satu kegagalan bisa menghapus semua keberhasilan sebelumnya. Dan satu kesalahan kadang cukup buat kita mempertanyakan seluruh diri. Kenapa begitu? Karena di masa lampau, memperhatikan hal negatif bisa menyelamatkan nyawa. Misalnya, lebih aman mengira bahwa suara di semak-semak itu ular, walaupun ternyata cuma angin. Tapi sekarang, pikiran kita masih pakai sistem yang sama. Bedanya, ancamannya bukan ular, tapi omongan orang, ekspektasi sosial, dan standar yang enggak masuk akal. Dan kita jadi kelelahan, karena kepala ini sibuk memindai bahaya yang sebenarnya enggak ada. Dari mana datangnya pola pikir ini? Selain karena otak kita memang dirancang begitu, pola pikir negatif juga bisa terbentuk dari pengalaman hidup. Mungkin kamu dibesarkan di lingkungan yang suka mengkritik atau nggak pernah merasa cukup. Mungkin dari kecil kamu diajari untuk waspada, takut gagal, takut salah. Mungkin kamu terbiasa diminta diam, patuh, dan nggak banyak nuntut. Dan semua itu jadi suara internal yang terus kamu dengar sampai hari ini. Jangan berharap terlalu tinggi. Jangan terlalu percaya diri. Kamu anggap sepintar itu. Kadang, pikiran negatif bukan berasal dari diri kita yang sekarang, tapi dari masa lalu yang belum selesai. Penelitian dari National Science Foundation menunjukkan bahwa rata-rata manusia punya sekitar 60.000 pikiran per hari, dan 80% dari pikiran itu negatif. Lebih dari setengahnya bahkan berulang. Artinya kita memutar ulang luka yang sama, hari demi hari. Gak heran kita gampang capek, cemas, atau gak percaya diri. Karena kita hidup dalam cerita yang ditulis oleh rasa takut. Membangun ulang cara pandang. Kabar baiknya, pikiran kita bukan takdir. Pikiran bukan sesuatu yang permanen. Dan otak kita bukan batu. Ia bisa dibentuk ulang. Konsep ini dikenal sebagai neuroplasticity, kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Artinya, meskipun kamu terbiasa berpikir negatif selama bertahun-tahun, kamu tetap bisa membentuk jalur pikir yang baru. Bukan karena kamu memaksa diri untuk bahagia, tapi karena kamu melatih cara memandang. Dan proses ini dimulai dari hal kecil. Kecil tapi konsisten. Pertama, sadari saat pikiran negatif muncul. Kebanyakan dari kita tidak sadar saat pikiran itu datang. Kita langsung larut di dalamnya. Makanya, langkah pertama adalah memisahkan diri dari pikiran itu. Bilang dalam hati, ini hanya pikiran, bukan kebenaran. Saat kamu mulai bisa melihat pikiranmu seperti awan yang lewat di langit, kamu jadi punya ruang untuk tidak langsung bereaksi. Kedua, tantang isi pikiran itu.
Kebanyakan pikiran negatif hadir dalam bentuk yang absolut. Aku gagal, aku payah, nggak ada gunanya usaha. Tapi coba kamu tanya balik, apa benar aku gagal total atau cuma belum berhasil di satu hal? Apa ini fakta atau cuma asumsi yang ditarik dari rasa takut? Kalau orang lain mengalami ini, apa aku akan berkata hal yang sama ke mereka? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa membantu menetralkan drama di kepala kita. Bukan untuk menyangkal rasa sakit, tapi untuk menghindari berlebihan menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar. Ubah narasinya. Ini bukan soal membohongi diri, tapi memilih kata-kata yang lebih jujur dan lebih penuh kasih. Dari "aku nggak bisa" ke "aku belum bisa, tapi aku sedang belajar". Dari "aku selalu salah" ke "aku pernah salah, tapi itu bagian dari jadi manusia". Perubahan kecil dalam kata-kata ini punya dampak besar dalam jangka panjang. Karena apa yang kita ulang akan jadi realitas internal kita. Keempat, latih otak untuk melihat yang baik. Bukan dalam bentuk positif palsu, tapi dengan membangun kesadaran atas hal kecil yang layak disyukuri. Satu momen menyenangkan hari ini, satu hal kecil yang kamu lakukan dengan baik, satu langkah maju, sekecil apapun. Menurut riset dari University of California, Davis menulis 3 hal yang disyukuri. Setiap hari selama 10 minggu terbukti meningkatkan optimisme, memperbaiki kualitas tidur, dan bahkan menurunkan gejala fisik seperti sakit kepala atau kelelahan. Hal ini bukan soal jadi bahagia terus, tapi memberi ruang bagi pengalaman positif untuk menempel di otak kita. Karena tanpa dilatih, otak kita cenderung membiarkan yang baik lewat begitu saja. Mengubah cara pandang itu bukan proses cepat. Kadang kamu merasa udah berubah, lalu besoknya tenggelam lagi. Dan itu wajar. Yang penting bukan selalu berhasil, tapi selalu kembali. Setiap kali pikiran negatif datang, kamu punya pilihan. Ikut tenggelam atau kembali menguatkan narasi yang lebih jernih. Kamu punya pilihan, bahkan saat pikiranmu kacau. Kita mungkin nggak bisa ngontrol pikiran yang muncul, tapi kita bisa milih mana yang mau kita percaya. Pikiran adalah seperti tamu. Dia bisa datang tanpa undangan. Tapi kita yang tentukan siapa yang boleh duduk lama di ruang tamu. Saat kamu merasa otakmu kejam, ingat, kamu bukan isi kepalamu. Kamu adalah kesadaran yang bisa memilih arah. Kamu bisa menjinakkan pikiran itu bukan dengan berperang, tapi dengan mengubah cara mendengarnya. Karena di balik semua suara negatif, ada satu suara kecil yang mungkin selama ini kamu abaikan. Suara yang bilang, kamu baik-baik saja, kamu layak merasa damai, dan kamu punya kuasa untuk berubah. Jadi mulai hari ini, kalau ada suara negatif yang muncul lagi, coba jawab dengan lembut. Terima kasih sudah mencoba melindungiku, tapi aku nggak butuh ketakutan itu lagi. Kalau kamu sering merasa kepalamu terlalu bising dan pikiranmu suka nyakitin diri sendiri, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita juga sedang belajar pelan-pelan untuk jadi teman bagi diri sendiri. Dan kamu bisa mulai sekarang dengan cara sekecil menyadari pikiranmu dan memilih untuk tidak langsung percaya. Kalau kamu mau, tulis di kolom komentar. Pikiran negatif apa yang paling sering muncul di kepalamu? Siapa tahu ada yang merasa lebih ringan karena tahu mereka nggak sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.